Film ini mengisahkan perjuangan seorang gadis muda yang ingin meraih mimpinya menjadi model di kota besar. Namun, mimpi itu berubah jadi mimpi buruk ketika ia diculik, disiksa, dan dipaksa seperti neraka yang tak terbayangkan. Namun penderitaan itu bukan akhir. Dari siksaan yang brutal, lahirlah dendam mematikan. Gadis itu bangkit, membalikkan keadaan, dan memburu orang-orang yang sudah menghancurkan hidupnya dengan cara yang paling kejam. Seperti apa kisahnya? Simak alur lengkap filmnya di sini. Hello, I could castrate you. Di awal cerita, kita melihat seorang gadis cantik bernama Katie yang bekerja di sebuah restoran, tetapi mimpinya adalah menjadi seorang model. Dan saat Katie menceritakan hal ini pada salah satu temannya menyarankan dia untuk melakukan pemotretan dan Katie pun bertanya apakah dia tahu fotografer yang bagus. Dia bilang ada, tetapi fotografer meminta sekitar $100 untuk satu sesi. Mendengar ini, Katie sedikit kecewa karena dia tidak mempunyai uang sebanyak itu. So, can you recommend a good photographer? You're looking at a couple of grand for one session. To get an agent here, you're gonna need a new portfolio. Look, I need to get back to work. Setelah itu, saat dia akan pulang ke rumah pada malam harinya, dia melihat iklan lowongan pemotretan model gratis di papan pengumuman restoran. Kemudian Katie mengambil nomor itu dan pergi pulang ke rumahnya. Setelah ini, ketika dia di rumah, Katie bergegas menelepon perusahaan model itu. Mereka bilang bahwa Katie harus mengirim foto terlebih dahulu dan Katie langsung mengirimnya. Setelah itu mereka memintanya datang besok pukul 10. Keesokan paginya Katie pergi ke tempat pemotretan itu. Katie tiba di tempat di mana pemotretan sudah berlangsung dan di sana dia bertemu 3 anak laki-laki bernama Evan, Georgie, dan Nick. Katie lalu memilih beberapa gaun tambahan untuk pemotretan. Dari gaun tersebut, Evan memilih satu dan memintanya untuk berganti dan mengenakan gaun yang sama. Setelah ini dia mengganti bajunya dan sesi pemotretan pun dimulai. Namun kemudian Evan berhenti setelah beberapa pemotretan dan meminta Katie untuk mengenakan gaun yang lebih pendek. Namun Katie tidak menganggapnya benar. Jadi dia menolak. Namun Evan mencoba meyakinkannya dan mengatakan bahwa inilah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang model. Dan jika Katie ingin menjadi model, maka dia juga harus melakukan keinginan Evan. Tetapi Katie tidak menganggap semua ini benar sama sekali. Jadi dia pergi dari sana sambil meminta maaf. Maybe something different, huh? Especially in Europe, it's normal. Not that bad. Sorry. I'm out of here. Keesokan paginya, ketika Katie pulang jogging, ada yang mengetuk pintu rumahnya. Katie membuka pintu dan melihat Georgie di sana yang datang untuk memberinya sebuah pendrive yang berisi foto-foto. Tetapi Katie menolak dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan foto-foto itu. Namun Georgie mengatakan bahwa foto-foto ini sangat bagus dan mereka telah menghapus foto-foto tersebut dari drive mereka demi menjaga privasi Katie. Setelah itu Katie mengambil flash disk itu dan menutup pintunya. Namun di sini kita melihat bahwa sebenarnya Georgie telah berbohong bahwa foto-fotonya telah dihapus karena dia melihat foto-foto Katie dan dalam pikirannya dia menyukai Katie. Kemudian kita melihat Katie yang menggosok giginya di malam hari dan pergi tidur di kamarnya. Namun tiba-tiba dia melihat Georgie sedang mengambil fotonya. What are you doing? Melihat hal ini, dia menjadi sangat marah dan memintanya untuk keluar. Namun Georgie tidak mendengarkannya. Jadi dia menyerangnya dengan pistol listrik. Akibatnya Georgie terjatuh dan mulai gemetar. Lalu Katie mulai berlari keluar dari sana. Namun sebelum dia bisa keluar, Georgie menangkapnya dan membawanya ke dalam rumah lagi lalu membenturkan kepalanya ke lantai hingga pingsan. Setelah itu, dia menutup mulutnya dengan kain, mengikat tangan dan kakinya dengan kawat, dan mulai memaksakan diri melakukan hubungan intim padanya. Namun mendengar semua keributan ini, tetangga Katie datang ke sana dan begitu dia datang, Georgie menyerangnya dan membunuhnya dengan brutal. Setelah itu, dia mengunci pintu dan mulai memaksakan diri pada Katie. Katie berteriak keras, tetapi dia tidak menghiraukannya sama sekali dan berhenti hanya setelah memuaskan nafsunya. Sekarang setelah semua ini,
Georgi mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah dibuatnya. Itulah sebabnya dia memanggil kedua saudaranya Evan dan Nick. Dan ketika mereka sampai di sana, Evan pertama-tama menyerang Georgi. Dia menjadi sangat marah karena telah melakukan hal seperti itu. Namun kemudian Evan mengambil sarung tangan plastik dan meminta mereka untuk memakainya di tangan mereka. Dan setelah menata semua barang di rumah seperti sebelumnya, dia menghapus sidik jari Georgi dari semua tempat. Dan setelah itu, Georgi memberikan pisau yang digunakannya untuk membunuh tetangga Katie dan kembali menaruh pisau itu di dekat mayat tetangganya agar semua orang mengira bahwa Katie yang membunuh tetangganya. Kemudian dia memaksa Katie pingsan dengan memberinya obat. Dan mereka bertiga memasukkannya ke dalam mobil dan membawanya ke suatu tempat. Setelah ini, ketika Katie membuka matanya, dia melihat bahwa bahkan sebelum dia sadar kembali, Nick telah melakukan hal-hal kotor padanya dan dia diikat dengan sangat buruk. Namun kemudian Georgi datang dan membawa Nick menjauh dari Katie, yang kemudian membuat Katie mulai meminta air karena kehausan. Namun Nick tanpa ampun mengencingi Katie. Dia melakukannya saat Georgi mencoba menghentikannya lagi yang menyebabkan perkelahian antara keduanya, dan kemudian Evan datang ke sana dan menghentikan mereka. Setelah itu ketiga saudara itu pergi meninggalkan Katie di sana. Upstairs! Now! Tak lama kemudian kita melihat Georgi membawa gaun dan sepatu untuk dikenakan Katie, dan dia membuka borgol Katie dan menyuruhnya mengenakan gaun itu. Namun saat dia hendak memakaikan sepatu itu padanya, Katie menyerangnya dengan memukulnya. Setelah itu dia keluar dari jendela dan berlari ke jalan dan meminta bantuan orang-orang, tetapi tidak ada seorang pun yang menolongnya. Lalu seorang polisi datang ke sana dan seorang detektif juga datang bersamanya. Setelah itu detektif menyuruh Katie duduk di dalam mobilnya dan bertanya di mana dia tinggal. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tinggal di New York. Lalu detektif itu memberitahunya bahwa dia sekarang berada di Bulgaria. Mendengar ini, dia menjadi sangat takut. Setelah ini, detektif membawa Katie ke kantornya. Detektif mulai menginterogasinya, tetapi Katie mengatakan bahwa dia harus pergi ke kedutaan Amerika. Kemudian seorang wanita bernama Anna datang dan memberitahu detektif bahwa dia ingin berbicara dengan Katie secara pribadi. Kemudian setelah detektif itu pergi, Anna memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa dia menjalankan sebuah LSM yang membantu gadis-gadis yang membutuhkan. Dan dia berkata apapun yang terjadi pada Katie, Anna bisa mengerti rasa sakit itu. Setelah itu dia menunjukkan beberapa tanda di tangannya kepada Katie dan mengatakan bahwa dia juga telah menghadapi semua ini. Setelah itu Katie bertanya pada Anna apakah dia bisa mengantarnya ke kedutaan. Anna menjawab, "Pasti, jangan khawatir." Lalu dalam perjalanan Anna memberitahu Katie bahwa setelah pergi ke kedutaan mereka tidak akan langsung memulangkannya. Mereka akan menginterogasi Katie terlebih dahulu dan menulis laporan dan itu mungkin memakan banyak waktu. Itulah sebabnya mengapa Katie disarankan untuk datang dulu ke rumah Anna. Dia juga memberitahu jarak kedutaan dan rumahnya sangat dekat. Anna juga mengatakan akan memberi beberapa pakaian bagus di sana dan Katie juga bisa membersihkan diri. Setelah ini, Katie mempercayai Anna dan pergi ke rumahnya bersamanya. Dan ini adalah kesalahan terbesar Katie karena kenyataannya, Anna adalah ibu tiri Evan dan Georgi. Setelah ini, Anna mulai membawa Katie ke ruang bawah tanah rumah, yang membuatnya sangat terkejut. Dia melihat bahwa ini adalah tempat yang sama di mana dia melarikan diri. Evan datang di depannya dan menangkapnya lalu mengikatnya lagi dengan rantai di tempat yang sama. Welcome back. Setelah beberapa waktu, ayah Georgi dan Evan yang kejam datang membawa tongkat listrik, dan setelah mengirim mereka berdua keluar, ia mulai memberikan sengatan listrik di beberapa tempat di tubuh Katie yang menyebabkan Katie berteriak keras kesakitan. Tetapi ia terus memberikan sengatan sampai Katie pingsan. Dan ketika ia tidak puas dengan ini, ia juga mulai melakukan hal-hal buruk padanya. Di ruangan terdekat, kita melihat Anna yang menangis setelah mendengar jeritan Katie. Mengapa dia bisa meneteskan air mata? Kita akan tahu nanti. Sekarang, setelah beberapa waktu, kita bisa melihat di sini bahwa kondisi Katie semakin memburuk dan dia bisa meninggal kapan saja. Namun meski begitu, dia masih dipukuli dengan sangat brutal sehingga kondisinya menjadi semakin buruk. Kemudian kita melihat para pria bejat dan binatang ini menggali lubang di tanah dan mendatangi Katie serta merobek semua pakaiannya, dan mulai memasukkannya ke dalam kotak besar.
Katie sambil menangis meminta untuk dibebaskan. Namun orang-orang itu tidak mendengarkannya dan menguburnya hidup-hidup di lubang dengan kotak itu, dan membuat tempat itu normal seperti sebelumnya dengan menutupinya dengan tanah. Namun Katie tidak diselamatkan oleh orang-orang ini. Orang-orang tidak tahu bahwa ada saluran pembuangan lama di bawah tempat kotak itu dikubur. Dan karena beratnya kotak itu, tanah di sana longsor dan kotak itu jatuh dan pecah, menyelamatkan nyawa Katie. Setelah ini, kita melihat Evan dan Nick di mana Nick meminta Evan untuk berpesta di malam hari, tetapi Evan menolak sehingga Nick memutuskan untuk pergi ke pesta sendirian. Pada saat yang sama, kita melihat Katie di mana kondisi Katie semakin memburuk dan dia bahkan tidak bisa berjalan dengan baik. Setelah itu, Katie menemukan kain di sana yang digunakannya untuk menutupi tubuhnya dan mencoba keluar dari sana. Kemudian dia melanjutkan perjalanan dan menemukan pintu yang terbuka langsung ke gereja. Lalu kita melihat bapak gereja yang tiba-tiba mendengar suatu suara. Dan saat dia pergi dan melihat ke sana, Katie sedang mencuri makanan. Setelah itu, bapak gereja menghentikannya dari mencuri dan mereka memberinya beberapa makanan dan pakaian serta sebuah Alkitab. Setelah ini, Katie mengambil barang-barang itu dan pergi. Dan sang bapak mengerti bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada gadis ini. Katie memeriksa saluran pembuangan dan melihat di mana saja jalan keluarnya. Setelah mengetahui semua jalan, Katie kembali ke gereja tempat sang bapak. Dia datang dan mulai berbicara kepadanya. Pendeta itu mengatakan padanya bahwa dia dapat membantunya dengan menelepon polisi, namun Katie menolak dan pergi. Lalu pendeta itu melihat bahwa di dalam Alkitab yang diberikannya kepada Katie telah membaca bab yang berisi tentang menghukum orang jahat atas kejahatan mereka. Yang berarti Katie sekarang telah memutuskan bahwa dia akan membalas dendam atas kekejaman yang dilakukan padanya. Sekarang kita melihat Katie memasuki rumah mereka dan mencuri sejumlah uang. Dari sana ia lalu mengintai dan mempelajari mereka satu persatu. Keesokan paginya Katie menunjukkan dirinya kepada Georgie dan memaksanya untuk mengikutinya serta membawanya ke saluran pembuangan yang sama dan menyerangnya. Dia melilitkan tali di lehernya dan membuatnya pingsan. Setelah itu kita melihat Georgie diikat di suatu tempat. Katie datang ke sana dan menyiksanya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan dengan pisaunya. Dia juga memotong luka di tubuhnya dengan pisau dan kemudian mengoleskan minyak pada luka-luka itu dan menyiksanya dengan sangat buruk. Setelah ini, Katie pergi menghampiri Nick, di mana Nick sedang minum di sebuah bar. Tanpa sepengetahuan Nick, Katie telah mencampur sesuatu dalam minumannya yang tidak diketahuinya, dan segera setelah dia minum dia mulai merasa aneh dan mulai muntah. Dia bangun dan pergi ke kamar mandi, dan begitu dia masuk ke dalam, Katie datang ke sana dan menutup pintu dan menendangnya dan membuatnya terjatuh. Dia juga mencengkeram leher Nicky dan melemparkannya ke dalam toilet yang sangat kotor, dan terus menekan kepalanya dengan kuat di sana, yang menyebabkan Nicky meninggal dengan sangat buruk di sana. Spit in the K-hole, darling. Are you thirsty? Open your mouth and swallow! Setelah itu, Katie kembali mendatangi Georgie dan mengambil tongkat, lalu mulai menyiksanya pada luka-lukanya dan menyumpal mulutnya dengan kain. Pada adegan berikutnya kita melihat ayah Georgie yang sedang berdoa di gereja. Pandangannya tertuju pada Katie yang lalu menghilang, membuatnya sangat takut. Dia memberitahu Anna bahwa dia baru saja melihat gadis itu. Dia melihat lagi dan mulai mengikuti Katie. Dan saat mengikutinya, begitu dia mencapai titik saluran pembuangan, Katie menyerangnya dari belakang dan membuatnya pingsan. Dan ketika dia membuka matanya, dia melihat Katie telah mengikatnya dengan buruk di tempat tidur. Setelah itu, Katie mengambil batang listrik dan menempelkannya di bagian utama tubuhnya dan mulai menyetrumnya. Akibatnya dia mulai menderita kesakitan yang amat sangat dan dengan cara yang sama, dia mulai menyiksanya dengan memberikan sengatan listrik di berbagai tempat di tubuhnya. Tidak puas, Katie mengambil 2 kabel dari mesin kejut listrik yang terpasang di sana dan meletakkan 1 kabel di tempat tidur dan kabel lainnya di mulutnya. Setelah itu, saat dia menyalakan mesinnya,
dia mendapat sengatan listrik yang kuat. Dia tersengat listrik yang menyebabkan asap keluar dari mulut dan tubuhnya, dan dengan cara ini, pendosa terbesar dalam cerita ini meninggal saat mengalami rasa sakit yang luar biasa. Kemudian kita melihat Anna yang tiba di rumahnya. Dia melihat semua barang berserakan di sana. Kemudian dia mendengar suara musik dari ruang bawah tanah. Setelah itu, ketika Anna hendak memeriksa, Katie datang dari belakang dan mendorongnya ke dalam saluran pembuangan, lalu memasukkannya ke dalam kotak dan mengikat tangannya. Tak lama kemudian saat Anna sadar kembali, Anna melihat dirinya terikat dan putranya Georgi dalam kondisi terluka di depannya. Melihat ini, Anna mulai menangis keras. Katie lalu membuka tutup kotak itu dan memukul kepala Anna berulang kali hingga dia pingsan. Saat Evan pulang, ia melihat semua barang di rumah berserakan. Dia lalu pergi ke ruang bawah tanah dan dari lubang yang sama, ia mencapai saluran pembuangan. Dan sesampainya di sana dia melihat Georgi dalam kondisi yang sangat buruk. Lalu Katie datang dari belakang dan memukul kepalanya hingga membuatnya pingsan. Setelah ini adegan berganti dan kita melihat pendeta gereja dan detektif, di mana pendeta itu bercerita kepadanya tentang Katie. Detektif itu mengatakan kepada pendeta tersebut bahwa dia mengenal Katie karena dia pernah datang kepadanya untuk meminta bantuan sebelumnya. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang menyebabkan dia tidak dapat menolongnya, dan sekarang dia ingin bertemu dengannya. Kemudian sang pendeta membawa detektif ke pintu yang sama tempat Katie melarikan diri dan memasuki lorong untuk pertama kalinya. Detektif lalu mulai bergerak maju untuk mencari Katie. Di sisi lain, kita melihat Evan yang diikat oleh Katie. Lalu suara Anna terdengar dari dalam kotak yang tergeletak di dekatnya. Evan menyuruhnya diam. Katie mengatakan bahwa dia seharusnya tidak berbicara kepada ibunya seperti itu. Lalu Evan mengatakan bahwa dia bukan ibunya karena setelah ibu kandungnya meninggal, ayahnya menculik wanita itu sama seperti Katie dan memperkosanya berkali-kali. Setelah itu, Georgi lahir dan sejak itu dia mulai tinggal bersama mereka. Setelah ini, Katie pergi ke kotak itu dan membuka Anna dan mengatakan padanya bahwa dia adalah orang berdosa terbesar. Katie menjelaskan sebenarnya Anna bisa saja menolongnya, tapi dia tidak melakukannya. Katie juga menduga sudah berapa banyak gadis yang dia biarkan menjadi korban binatang buas ini. Georgi yang berjuang melawan rasa sakit akhirnya meninggal di depannya. Setelah itu Katie tiba-tiba mengunci kotak Anna. Dia lalu kembali mendatangi Evan dan setelah menjepit kenari milik Evan, Katie mulai mengencangkan penjepit tersebut yang menyebabkan Evan menjerit kesakitan. Tetapi Katie tidak mendengarkan sepatah kata pun darinya dan terus mengencangkan klem sampai kenari miliknya hancur. Kemudian detektif datang ke sana dan menghentikan Katie melakukan semua ini. Namun tiba-tiba Evan bangkit dan mencekik Katie dari belakang. Melihat ini, detektif itu menembak kepala Evan dan pekerjaannya selesai. I said let her go! Setelah kematian Evan, balas dendam Katie pun selesai. Ketika Katie mulai pergi dari sana, detektif itu meminta maaf padanya karena pada awalnya, dia tidak dapat membantu. Di akhir cerita, kita melihat Katie pergi ke kedutaan Amerika. Dan dengan ini, cerita berakhir di sini. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di alur film lainnya.